pada tanggal 14 Juni tahun 1928. Di kota Rosario, Argentina, seorang bayi laki-laki lahir dari keluarga kelas menengah yang unik. Bayi itu diberi nama Ernesto Guevara de la Serna, yang kelak dunia mengenalnya sebagai Che Guevara. Kelahirannya terjadi di tengah suasana keluarga yang penuh warna. Ayahnya, Ernesto Guevara Lynch, seorang pria keras kepala berdarah Irlandia Spanyol. Dan ibunya, Celia de la Serna, perempuan cerdas dari keluarga aristokrat Buenos Aires. Dua karakter inilah yang sejak awal menanamkan benih berbeda pada diri Che Guevara kecil. Ayahnya adalah sosok petualang, penuh energi, dan gemar berolahraga alam. Ia terbiasa mendaki gunung, berlayar, dan menantang diri menghadapi kerasnya alam. Dari sang ayah, Che Guevara mewarisi semangat pantang menyerah, keberanian untuk menantang risiko, serta sifat keras kepala yang kelak tampak jelas dalam jalan hidupnya. Dalam catatan memoirnya, sang ayah pernah berkata, Che Guevara adalah anak yang sejak kecil sudah punya karakter keras kepala. Jika ia percaya sesuatu, ia akan berjuang sampai akhir untuk itu. Sementara itu, ibunya, Celia, adalah sosok yang berbeda tetapi melengkapi. Ia seorang perempuan berpendidikan tinggi, berpikiran maju, dan sangat mencintai buku. Celia kerap membaca sastra, filsafat, maupun ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Dari ibunya inilah Che Guevara kecil mengenal dunia pemikiran, kritis, serta kebebasan berpikir. Celia juga digambarkan sebagai feminis di zamannya, berani merokok, mengemudi, dan menentang norma-norma konservatif yang mengikat perempuan. Lebih dari itu, dialah yang sabar merawat Che Guevara ketika asmanya menyerang. Hampir setiap malam, Celia berjaga, menyiapkan obat, atau menghibur anaknya dengan cerita-cerita penuh imajinasi. Rumah keluarga Guevara bukanlah rumah kaya raya, tetapi penuh dengan buku, percakapan intelektual, dan semangat bebas. Disitulah Che Guevara tumbuh, menyerap nilai-nilai yang berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Ia kecil sudah belajar bahwa dunia bukan hanya tentang menerima keadaan, melainkan juga mempertanyakannya. Dari ayahnya ia mendapat keberanian menantang arus. Dan dari ibunya ia menyerap kecintaan pada ilmu pengetahuan, serta empati terhadap orang lain. Dua pengaruh besar inilah yang kelak melekat sepanjang hidupnya. Seorang pejuang di medan perang, sekaligus seorang pemikir yang tak pernah berhenti bertanya. Sejak usia dini, Che Guevara kecil menghadapi sebuah kenyataan yang menguji fisik dan jiwanya, yaitu penyakit asma kronis. Serangan asma datang tiba-tiba, membuatnya terengah-engah, nyaris tak bisa bernapas, seakan hidupnya direbut dalam sekejap. Di banyak malam, tubuh kecilnya bergetar, dada sesak. Sementara ibunya Celia setia berjaga di samping tempat tidur, menyiapkan inhaler sederhana, ramuan, atau sekadar mendekapnya hingga rasa sakit mereda. Di Rosario, kota kelahirannya yang berudara lembab, serangan asmanya semakin sering kambuh. Karena itu, keluarganya memutuskan pindah ke berbagai tempat. Dengan iklim yang lebih kering, berharap bisa mengurangi penderitaannya. Perpindahan itu membentuk masa kecil Che Guevara yang tidak menetap. Ia terbiasa hidup berpindah-pindah, beradaptasi dengan lingkungan baru, bertemu wajah-wajah berbeda. Sejak kecil, ia belajar bahwa dunia adalah sesuatu yang selalu berubah, dan ia harus sanggup menghadapinya. Namun, penyakit yang bagi banyak orang bisa menjadi kelemahan, justru ditempa menjadi kekuatan dalam diri Che Guevara. Alih-alih membiarkan dirinya dikurung oleh rasa sakit, Che Guevara kecil menolak mengasihani diri sendiri. Ia melawan asmanya dengan keberanian yang luar biasa untuk anak seumurannya. Bahkan, ia dikenal berani ikut bermain sepak bola atau mendaki bukit bersama anak-anak lain, meski napasnya sering terengah-engah. Ada kisah ketika serangan asma membuatnya hampir pingsan. Namun begitu pulih ia kembali melanjutkan permainan, seolah ingin membuktikan pada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan dikalahkan oleh tubuhnya. Ayahnya, Guevara Lynch, sering mendorong anaknya untuk berolahraga ringan dan melakukan aktivitas fisik meski terbatas. Baginya, itu adalah latihan mental,
bukan sekadar fisik. Dari situ tumbuh sikap pantang menyerah yang kelak menjadi ciri khas Che Guevara. Ia tidak pernah berhenti meski tubuhnya hancur, selama pikirannya masih tegak. Masa kecil yang rapuh inilah yang secara tak langsung menempa karakter keras Che Guevara. Ia belajar sejak dini bahwa hidup tidak selalu adil. Tubuhnya sendiri pun bisa menjadi lawan. Tetapi justru dari lawan itulah lahir daya tahan, keberanian, dan tekad baja. Asma, yang semestinya menjadi penghalang, malah berubah menjadi batu asah, yang membentuk seorang pejuang dengan mental baja. Memasuki usia 13 hingga 18 tahun, Che Guevara mulai menapaki babak baru dalam hidupnya. Jika di masa kecil ia ditempa oleh penyakit asma, maka pada masa remaja ia ditempa oleh lapar pengetahuan. Sejak bangku sekolah menengah, ia menunjukkan minat luar biasa pada dunia buku. Di rumah keluarganya, rak buku selalu penuh dengan karya filsafat, sastra klasik, sejarah, hingga ilmu pengetahuan modern. Che Guevara mudah melahap hampir semuanya, sering membaca hingga larut malam dengan cahaya lampu redup, bahkan ketika asmanya kambuh sekalipun. Dari karya Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud, Karl Marx, hingga puisi Pablo Neruda dan novel-novel besar Spanyol, semuanya membentuk fondasi cara berpikirnya. Tak berhenti pada filsafat atau sastra, ia juga tertarik pada ilmu pengetahuan praktis, matematika, fisika, hingga biologi. Di usia remaja, Che Guevara sudah terbiasa merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang keadilan, penderitaan manusia, dan makna hidup. Teman-teman sekolahnya menjulukinya seorang perpustakaan berjalan, karena hampir selalu ada buku di tangannya, dan ia mampu mengutip isi bacaan dengan detail. Meski tubuhnya rapuh karena asma, pikirannya tumbuh liar, kritis, dan penuh imajinasi. Ia tak hanya membaca, tetapi juga menulis catatan-catatan refleksi dalam buku harian. Catatan ini kelak menjadi jejak penting bagaimana seorang remaja Argentina mulai membentuk pandangan dunia yang berbeda dari kebanyakan orang seusianya. Selain membaca, Che Guevara remaja juga mulai tertarik pada petualangan. Ia sering ikut kegiatan di luar rumah, bermain rugby meski dengan keterbatasan, bersepeda jarak jauh, hingga perjalanan singkat menjelajah desa-desa di sekitarnya. Disinilah terlihat satu sisi unik, seorang anak muda yang tubuhnya rentan, tetapi pikirannya selalu ingin menembus batas. Di usia 18 tahun, setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Córdoba, Che Guevara mengambil keputusan penting, melanjutkan studi kedokteran di Universitas Buenos Aires. Keputusan ini bukan semata dorongan akademis, tetapi juga lahir dari kepeduliannya terhadap penderitaan manusia. Ia ingin menjadi dokter, seorang penyembuh. Mungkin karena sejak kecil ia terlalu akrab dengan rasa sakit. Masa remaja Che Guevara adalah masa di mana buku dan pengalaman kecil mulai membentuk seorang pemuda yang berpikir jauh melampaui lingkungannya. Di balik wajah polos remaja, sedang tumbuh seorang pemikir radikal yang kelak menggemparkan dunia. Pada tahun 1947, di usia 19 tahun, Che Guevara resmi terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Buenos Aires. Keputusan ini bukan pilihan mudah. Banyak orang di sekitarnya meragukan bagaimana mungkin seorang pemuda dengan penyakit asma kronis sanggup menjalani dunia kedokteran yang penuh tuntutan fisik. Namun Che Guevara tak gentar. Baginya, rasa sakit yang ia kenal sejak kecil justru menjadi bahan bakar. Ia ingin memahami penyakit, bukan sekadar sebagai penderita, tetapi sebagai penyembuh. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswa yang tekun. Meski tidak selalu hadir di ruang kuliah secara disiplin, ia sering memilih belajar mandiri, membenamkan diri dalam buku-buku medis, anatomi, hingga jurnal ilmiah. Di sisi lain, rak bukunya tetap dipenuhi karya sastra, filsafat, dan politik. Inilah yang membuat Che Guevara berbeda dari kebanyakan mahasiswa lain. Ia tidak sekadar belajar untuk menjadi dokter, tetapi juga untuk memahami manusia dalam seluruh dimensi hidupnya, tubuh, jiwa, dan masyarakat. Pada masa ini pula,
Dunia di luar Argentina mulai memikat perhatiannya. Ia bergaul dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang, mendengar cerita tentang ketidakadilan di negara lain, dan semakin tertarik pada isu-isu sosial. Di sela-sela kuliahnya, ia gemar mengembara di sekitar kota, mengamati kehidupan rakyat miskin Buenos Aires. Tubuhnya masih sering diserang asma, tetapi langkahnya tak pernah berhenti mencari pengalaman baru. Satu hal yang menonjol, Che Guevara memiliki kepribadian yang hangat dan mudah berteman. Banyak sahabatnya mengingat ia sebagai sosok yang penuh semangat, suka berdiskusi, dan tidak segan membantu siapa saja. Namun di balik wajah ramah itu, ia menyimpan kedalaman pikiran yang jarang dimiliki pemuda seusianya. Ia bisa tiba-tiba berubah serius, mendiskusikan soal ketidakadilan sosial atau penderitaan manusia di benua lain, seolah pikirannya selalu melampaui batas ruang kelas. Menjadi mahasiswa kedokteran membuatnya semakin akrab dengan dunia medis, tetapi juga menumbuhkan rasa gelisah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cukup hanya menjadi seorang dokter bisa mengubah nasib rakyat miskin? Pertanyaan ini, yang muncul di usia mudanya, kelak akan menggiringnya pada jalan panjang penuh petualangan, idealisme dan revolusi. Di balik jas putih mahasiswa kedokteran, Che Guevara sedang menyiapkan langkah-langkah awal menuju kehidupan yang jauh lebih besar dari sekadar ruang praktik medis. Pada tahun 1950, Che Guevara yang baru berusia 22 tahun, merasakan dorongan kuat untuk keluar dari rutinitas kampus. Meski kuliah kedokteran masih berjalan, rasa ingin tahunya terhadap dunia luar jauh lebih besar daripada sekadar teori di ruang kelas. Ia memutuskan melakukan perjalanan panjang melintasi Argentina, sebuah petualangan yang kelak menjadi titik balik dalam hidupnya. Berbekal sepeda yang dimodifikasi dengan mesin kecil, Che Guevara berangkat menjelajahi pedesaan dan kota-kota kecil. Dari Buenos Aires, ia melaju ke utara, melintasi dataran luas, gunung, dan desa-desa miskin yang jarang tersentuh pembangunan. Perjalanan ini membuka matanya terhadap ketimpangan sosial yang nyata. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kaum tani hidup dalam kemiskinan, sementara pemilik tanah besar menikmati kemewahan. Ia menyaksikan anak-anak kurus berlarian tanpa alas kaki, keluarga yang berjuang melawan penyakit tanpa akses ke layanan medis, dan wajah-wajah lelah para buruh yang bekerja keras tanpa kepastian hidup. Bagi Che Guevara muda, pengalaman ini adalah sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya mencatat gejala penyakit, tetapi juga akar penderitaan masyarakat. Ia mulai memahami bahwa banyak orang sakit bukan semata karena tubuh mereka lemah, melainkan karena kondisi sosial yang tidak adil. Kemiskinan, keterbelakangan, dan eksploitasi adalah penyakit yang lebih besar daripada sekadar asma, malaria, atau lepra. Meski tubuhnya kerap diganggu serangan asma selama perjalanan, Che Guevara tidak menyerah. Ia justru merasa semakin kuat setiap kali berhasil melewati malam yang dingin di jalan, atau melewati tanjakan berat di pedesaan. Ia belajar bertahan dengan sedikit bekal, tidur di rumah penduduk atau bahkan di alam terbuka, dan mendengarkan kisah-kisah hidup orang kecil. Dari mereka, ia menemukan keberanian, solidaritas, dan kesederhanaan yang mengajarinya arti kemanusiaan. Catatan perjalanannya kemudian ditulis dalam buku harian. Dalam tulisan-tulisan itu, tampak jelas betapa Che Guevara mulai menyadari bahwa panggilan hidupnya mungkin lebih besar daripada sekadar menjadi dokter. Perjalanan ini menanamkan benih pemikiran yang kelak berkembang menjadi keyakinan revolusioner bahwa kesehatan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Perjalanan pertama ini bukan hanya petualangan, tetapi sebuah pembuka jalan menuju penemuan jati diri. Che Guevara mulai berubah dari seorang mahasiswa kedokteran menjadi seorang pengamat tajam realitas sosial, dengan hati yang tak lagi tenang melihat penderitaan rakyat kecil. Tahun 1951, Che Guevara yang baru berusia 23 tahun, semakin dekat dengan seorang sahabat, yang kelak akan menjadi bagian penting dalam kisah hidupnya.
Alberto Guanado, seorang ahli biokimia yang saat itu berusia 29 tahun. Guanado memiliki karakter yang berbeda jauh dengan Che Guevara. Ia lebih ceria, humoris, dan suka berkelakar. Sementara Che Guevara dikenal serius, penuh perenungan, serta kritis terhadap segala hal. Justru perbedaan inilah yang membuat mereka saling melengkapi. Keduanya sering duduk berlama-lama, larut dalam diskusi panjang tentang filsafat, sastra, politik, hingga nasib rakyat kecil yang terpinggirkan. Guanado, dengan kepekaannya pada isu-isu sosial dan kesehatan masyarakat pedesaan, memperluas pandangan Che Guevara tentang realitas yang jarang disentuh kaum terpelajar. Sementara itu, Che Guevara, dengan latar belakang medis dan rasa ingin tahu intelektualnya, semakin yakin bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di ruang akademik. Ia harus turun menyentuh kehidupan mereka yang paling menderita. Meski berbeda usia 6 tahun, hubungan mereka terjalin akrab dan setara. Guanado menyebut Che Guevara sebagai pemuda dengan otak brilian dan daya kritis yang menantang. Sedangkan Che Guevara menganggap Guanado sebagai sahabat yang membawa warna, kegembiraan, sekaligus keberanian dalam hidupnya. Dari persahabatan itu lahirlah sebuah ide besar yang akan mengubah jalan hidup Che Guevara, melakukan perjalanan panjang melintasi Amerika Selatan. Rencana itu terasa gila sekaligus menggoda. Guanado bahkan sudah menyiapkan sepeda motor tua, keluaran 1939. Mereka beri nama La Poderosa II yang berarti si perkasa. Kendaraan itu jelas bukan pilihan ideal untuk menaklukkan ribuan kilometer jalan terjal. Tetapi justru ketidakpastian itulah yang membuat petualangan ini terasa lebih heroik. Bagi Che Guevara, persahabatan dengan Guanado bukan sekadar ikatan emosional, melainkan dorongan moral sekaligus intelektual. Guanado menyalakan api keberanian dalam dirinya, membuatnya yakin bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar petualangan. Ia merasakan seolah sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar, sebuah pengalaman yang mungkin akan mengubah bukan hanya cara pandangnya, tetapi juga arah seluruh hidupnya. Maka, dengan tekad membara, keduanya pun bersiap memulai perjalanan legendaris yang kelak dikenal dunia sebagai The Motorcycle Diaries. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang jalanan berdebu dan pemandangan indah, tetapi juga tentang penemuan jati diri dan kelahiran seorang revolusioner. Awal tahun 1952, Che Guevara yang saat itu berusia 23 tahun, dan Alberto Guanado, sahabatnya yang berusia 29 tahun, akhirnya mewujudkan rencana gila mereka. Dengan motor tua La Poderosa II, mereka memulai perjalanan panjang melintasi Amerika Selatan. Motor itu sering mogok, berasap, bahkan kadang nyaris roboh, karena tak sanggup menanggung beban 2 penumpang plus barang bawaan. Namun bagi Che Guevara dan Guanado, justru disitulah letak keindahannya. Petualangan tanpa kepastian, penuh kejutan, dan syarat pelajaran. Mereka menempuh jalanan berbatu, menyusuri desa-desa terpencil, melewati pegunungan terjal hingga padang tandus. Dalam setiap perhentian, Che Guevara tak hanya menjadi seorang pengelana, tetapi juga pengamat yang tajam. Ia mencatat kondisi masyarakat yang mereka temui. Para petani yang bekerja keras dengan upah rendah, keluarga-keluarga miskin yang tinggal di rumah reyot, serta buruh tambang yang tubuhnya rusak akibat kerja tanpa perlindungan. Bagi Che Guevara, perjalanan ini membuka mata. Ia melihat wajah nyata Amerika Latin, wajah rakyat yang ditindas dan terlupakan. Jika sebelumnya ia hanya mengenal ketidakadilan melalui buku atau percakapan intelektual, kini ia menyentuhnya langsung. Merasakannya dalam senyum getir para pekerja dan keluhan lirih para ibu yang kehilangan harapan. Guanado, dengan selera humornya, sering menjadi penyeimbang. Ia tahu bagaimana mengubah kesulitan menjadi bahan tawa, membuat Che Guevara yang serius sesekali ikut tersenyum. Namun di balik canda itu, mereka sama-sama merasakan panggilan moral, bahwa ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan. Setiap kilometer yang mereka tempuh bersama La Poderosa II, bukan hanya membawa mereka lebih jauh secara geografis, tetapi juga menuntun Che Guevara semakin dekat dengan takdirnya. Ia mulai menyadari
Dirinya tak lagi sekadar seorang mahasiswa kedokteran atau pencinta buku, tetapi seorang saksi sejarah yang tak bisa berpaling dari penderitaan bangsanya. Perjalanan ini bukan sekadar sebuah petualangan pemuda, melainkan awal dari sebuah transformasi batin, dari Ernesto Guevara menjadi Che Guevara. Dalam perjalanan panjangnya melintasi Amerika Selatan, pada tahun 1952, Che Guevara yang masih berusia 23 tahun, berulang kali berhadapan dengan wajah nyata kemiskinan dan penindasan. Jika di ruang kuliah ia hanya belajar teori kesehatan, di jalanan ia menyaksikan langsung bagaimana tubuh-tubuh lelah, kaum pekerja dan petani diperas habis demi bertahan hidup. Di wilayah pedesaan Argentina dan Chili, Che Guevara dan Guanaro sering singgah di rumah-rumah sederhana. Mereka bertemu para petani yang tangannya kapalan, akibat memegang cangkul seharian, namun tetap hidup dalam kelaparan. Ada keluarga yang hanya bisa menyuguhkan sepotong roti kering untuk tamu, meski mereka sendiri nyaris tak punya apa-apa. Senyum mereka ramah, tetapi di baliknya tersimpan kesedihan yang dalam. Che Guevara teringat, suatu malam ketika ia dan Guanaro diterima oleh sepasang petani miskin di Gurun Atacama, Chili. Pasangan itu baru saja terusir dari tanah yang mereka garap, karena perusahaan besar mengambil alih lahan mereka. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, mereka hanya bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain mencari kerja kasar. Malam itu mereka berbagi sepotong roti terakhir dengan Che Guevara dan Guanaro. Bagi Che Guevara, momen itu membekas dalam-dalam. Ia menulis dalam catatannya bahwa dirinya merasa malu karena menerima makanan dari orang yang jelas lebih membutuhkan. Tak hanya petani, para pekerja tambang juga memberi kesan kuat. Di tambang tembaga Cukui Camata, Che Guevara melihat langsung buruh yang bekerja dalam kondisi mengenaskan. Debu memenuhi paru-paru, upah rendah, dan perlakuan tidak adil dari perusahaan asing yang menguasai tambang. Ia terkejut melihat bagaimana kekayaan alam yang begitu melimpah justru tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat, melainkan menambah penderitaan mereka. Guanaro dengan sifatnya yang humoris kerap menghibur, tetapi Che Guevara justru semakin terhanyut dalam perenungan. Ia mulai menulis catatan lebih serius tentang ketidakadilan sosial yang menyelimuti Amerika Latin. Baginya, setiap wajah lelah yang ditemuinya adalah cermin dari sebuah sistem yang rusak. Sebuah sistem yang membiarkan manusia dieksploitasi demi keuntungan segelintir orang. Disinilah benih-benih gagasan revolusioner mulai tumbuh. Perjalanan yang semula dimaksudkan sebagai petualangan medis dan intelektual berubah menjadi perjalanan hati nurani. Che Guevara semakin yakin bahwa tugas seorang dokter sejati bukan hanya menyembuhkan penyakit tubuh, tetapi juga melawan penyakit sosial yang membuat rakyat sengsara. Masih di tahun yang sama, Che Guevara bersama Alberto Guanaro tiba di salah satu tempat yang paling membekas dalam perjalanan mereka, koloni Costa San Pablo yang terletak di tepi sungai Amazon di Peru. Tempat ini jauh dari keramaian, terisolasi, dihuni oleh ratusan penderita kusta yang selama bertahun-tahun dipandang sebagai manusia terbuang oleh masyarakat. Bagi Che Guevara yang sedang menempuh jalan menjadi seorang dokter, pengalaman ini menjadi titik balik. Ia dan Guanaro tidak hanya datang untuk mengamati, tetapi benar-benar hidup bersama para pasien. Mereka memberikan pelayanan medis seadanya, mendengarkan cerita para penderita, dan menyelami penderitaan yang lebih parah daripada penyakit itu sendiri, yaitu rasa terasing dan terbuang. Che Guevara melihat bagaimana para pasien dipaksa tinggal terpisah, seolah-olah keberadaan mereka adalah ancaman. Namun di balik tubuh-tubuh yang cacat dan wajah yang terluka, Che Guevara menemukan sesuatu yang sangat manusiawi, senyum, tawa, bahkan rasa syukur sederhana ketika ada yang peduli pada mereka. Ia merasa terpanggil bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai manusia yang menolak menerima stigma dan ketidakadilan. Salah satu momen yang paling terkenal dari masa ini adalah ketika Che Guevara memilih untuk menyeberangi sungai Amazon tanpa perahu, hanya dengan berenang, demi mencapai sisi koloni di mana para pasien kusta ditempatkan. Tindakan itu bukan sekadar keberanian fisik, melainkan sebuah simbol.
Dengan berenang di malam gelap, ia menegaskan bahwa dirinya menolak segala batas yang memisahkan antara yang sakit dan yang sehat, yang terasing dan yang diterima. Baginya, semua manusia sama-sama layak dihormati. Kemudian Guanado menulis bahwa momen itu adalah salah satu bukti kepedulian Che Guevara yang tulus. Para pasien bersorak menyambutnya, bukan karena ia membawa obat, tetapi karena ia membawa pengakuan akan martabat mereka. Pengalaman di San Pablo semakin memperdalam keyakinan Che Guevara bahwa penderitaan manusia tidak hanya soal penyakit, melainkan juga soal struktur sosial yang timpang. Ia mulai menulis refleksi yang kelak terangkum dalam catatan perjalanannya, bahwa revolusi bukanlah mimpi, melainkan kebutuhan. Bagi mereka yang hidup dalam ketidakadilan, malam-malam di koloni Kusta, di tepi sungai sunyi yang hanya ditemani cahaya bulan. Che Guevara merenung panjang. Ia sadar, perjalanan ini tidak lagi hanya sebuah petualangan muda, melainkan awal dari sebuah jalan yang akan menuntunnya menjadi suara bagi yang tertindas. Pada Juli tahun 1953, setelah lebih dari setahun mengembara melintasi ribuan kilometer di Amerika Selatan, Che Guevara akhirnya kembali ke Buenos Aires. Usianya baru 24 tahun, tetapi batinnya terasa jauh lebih tua dari yang terlihat. Perjalanan panjang dengan Alberto Guanado telah membuka matanya pada realitas pahit, kemiskinan yang merajalela, ketidakadilan yang seolah menjadi hukum alam, dan penderitaan rakyat kecil yang sering diabaikan negara maupun elit berkuasa. Kembali ke Argentina seharusnya menjadi momen kepulangan yang menenangkan. Namun, bagi Che Guevara, justru sebaliknya, ia merasa gelisah, seakan ada yang tidak lagi cocok antara dirinya dengan kehidupan normal di kota asal. Ia menyelesaikan studi kedokteran dan resmi menjadi seorang dokter. Tetapi gelar itu terasa hampa jika hanya digunakan untuk melayani kalangan mampu. Dalam hatinya, suara-suara dari Andes, dari para penambang, dari pasien kusta di tepi Amazon, terus menggema. Suara-suara itu seolah berkata bahwa tugasnya lebih besar daripada sekadar profesi medis. Che Guevara mulai menulis catatan reflektif dari perjalanan yang baru saja dilalui. Ia menuliskan bahwa dinding-dinding batas negaraku semakin runtuh, bahwa ia kini melihat Amerika Selatan bukan sebagai sekumpulan negara terpisah, tetapi sebagai satu tubuh yang terluka oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Pandangan itu membuatnya berbeda dari banyak orang sezamannya. Meski ia kembali ke keluarganya, hubungan batin Che Guevara dengan tanah kelahiran terasa renggang. Ayah dan ibunya bangga karena ia kini bergelar dokter, tetapi mereka pun merasakan ada kegelisahan yang sulit diredam dalam diri putra mereka. Che Guevara sering menyendiri, membaca karya-karya Marx, Engels, hingga Just Marx, sembari merenungkan arah hidupnya. Bagi banyak orang, usia 24 tahun adalah awal meniti karier, mencari kenyamanan, atau membangun keluarga. Namun bagi Che Guevara, usia itu justru menjadi titik persimpangan. Ia dihadapkan pada dua jalan, hidup mapan sebagai dokter di Argentina, atau menempuh jalan berliku yang belum pasti, demi sebuah cita-cita yang lebih besar. Kegelisahan ini membuat Che Guevara semakin yakin bahwa dirinya tidak bisa berdiam. Dunia terlalu penuh luka, dan ia merasa punya kewajiban moral untuk turut menyembuhkannya. Bukan hanya dengan stetoskop, tetapi dengan keberanian untuk melawan akar ketidakadilan itu sendiri. Pada akhir tahun 1953, Che Guevara kembali merasakan kegelisahan yang tak bisa ia bendung. Gelar dokter yang baru disandangnya seolah tak cukup untuk memberi makna pada hidupnya. Ia tahu dunia di luar Argentina masih penuh luka, dan ia tak ingin hidupnya hanya berputar pada kenyamanan pribadi. Maka, dengan membawa tas ransel, buku catatan, dan semangat muda yang menyala, Che Guevara memutuskan melakukan perjalanan keduanya. Kali ini bukan lagi sekadar ekspedisi motor penuh petualangan, melainkan sebuah perjalanan pencarian arah hidup. Tujuannya adalah Guatemala, sebuah negara kecil di Amerika Tengah, yang saat itu dipimpin oleh Presiden Jacobo Arbenz.
seorang pemimpin progresif yang berani menentang dominasi perusahaan asing, khususnya raksasa perkebunan buah Amerika Serikat, United Fruit Company. Rubens meluncurkan program reformasi agraria. Tanah-tanah luas yang terbengkalai disita, untuk kemudian dibagikan kepada petani miskin. Bagi Che Guevara, ini adalah eksperimen sosial yang nyata. Sebuah bentuk revolusi damai yang memberi harapan bagi rakyat jelata. Dalam perjalanan menuju Guatemala, Che Guevara melintasi Bolivia, Peru, hingga Ekuador. Ia sering tidur di stasiun kereta, menumpang di rumah orang asing, atau sekadar beristirahat di ruang publik. Kehidupannya benar-benar sederhana, seolah ia menanggalkan identitas seorang dokter. Di setiap perhentian, ia terus mencatat dalam buku hariannya tentang ketidakadilan yang ia lihat, tentang penderitaan yang ia temui, sekaligus tentang harapan yang lahir dari gerakan rakyat. Sesampainya di Guatemala, pada awal 1954, Che Guevara yang berusia 25 tahun mulai bergaul dengan lingkaran intelektual, aktivis dan mahasiswa yang mendukung program Rubens. Ia juga semakin larut dalam bacaan ideologi Marxisme. Di kota itu, ia mendapat julukan akrab dari para sahabat barunya, yaitu Che, panggilan khas orang Argentina yang akhirnya melekat menjadi identitas dunia. Namun, perjalanan ini tidak berjalan mulus. Guatemala sedang berada di ambang krisis besar. Amerika Serikat, melalui CIA, memandang kebijakan Rubens sebagai ancaman komunis di Amerika Latin. Diam-diam, operasi kudeta disiapkan. Bagi Che Guevara, inilah momen penting. Ia berada di sebuah negara yang berusaha membebaskan rakyatnya dari cengkeraman ketidakadilan, tetapi juga menyaksikan bagaimana kekuatan imperialis berusaha menghancurkannya. Di tengah kota Guatemala yang bergolak, Che Guevara mulai menemukan panggilan hidupnya. Ia bukan lagi sekadar Ernesto Guevara, si dokter pengembara. Ia mulai berubah menjadi Che Guevara, seorang pejuang yang bersiap mengabdikan seluruh hidupnya untuk melawan penindasan. Di awal 1954, Guatemala semakin tegang. Program reformasi agraria Presiden Rubens yang pro-rakyat mendapat perlawanan sengit dari kelompok elit lokal dan perusahaan Amerika Serikat. Suasana kota dipenuhi kabar kecemasan, demonstrasi di jalanan, ketegangan militer, dan rumor kudeta yang terus berhembus. Che Guevara, yang kini telah lekat dengan lingkungan intelektual dan aktivis, menyaksikan secara langsung bagaimana harapan rakyat seringkali dihadang oleh kekuatan politik dan ekonomi besar. Hari demi hari, ia berjalan menyusuri pasar, kampung, dan rumah-rumah petani, mencatat semua yang ia lihat. Ia melihat senyum tipis petani saat menerima sepetak tanah, tetapi juga ketakutan di mata mereka karena ancaman militer. Pengalaman ini membekas dalam diri Che Guevara. Ia merasakan secara nyata bagaimana ketidakadilan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling rentan. Ketika kudeta CIA benar-benar terjadi, pada Juni tahun 1954, Che Guevara menyaksikan kekuasaan Rubens runtuh dalam waktu singkat. Kota yang semula penuh harapan berubah menjadi medan ketakutan. Banyak teman dan aktivis harus melarikan diri atau bersembunyi. Bagi Che Guevara, peristiwa ini adalah pelajaran pahit. Perubahan sosial tidak pernah mudah, dan mereka yang berani memperjuangkan rakyat selalu menghadapi risiko besar. Pengalaman di Guatemala menanamkan kesadaran yang lebih dalam pada Che Guevara, bahwa revolusi sejati membutuhkan lebih dari niat baik atau kebijakan progresif. Ia mulai memahami perlunya strategi, solidaritas internasional, dan pengorbanan pribadi. Dari sinilah benih revolusioner Che Guevara mulai tumbuh. Bukan sekadar pejuang lokal, tetapi calon tokoh revolusi yang siap memperjuangkan keadilan di seluruh Amerika Latin. Di tengah gejolak politik Guatemala, Che Guevara menemukan sesuatu yang tidak ia rencanakan, yaitu cinta. Ia bertemu dengan Hilda Gadea Acosta, seorang ekonom asal Peru yang juga aktivis politik berhaluan kiri. Pertemuan itu bukan sekadar perjumpaan biasa, sebab Hilda lah yang kemudian membuka pintu bagi Che Guevara
untuk masuk lebih dalam ke lingkaran politik progresif Amerika Latin. Kedekatan mereka tumbuh dalam suasana revolusi, ketika ide-ide tentang kebebasan, keadilan sosial, dan perjuangan rakyat miskin menjadi bahan diskusi sehari-hari. Dari Hilda, Che Guevara belajar banyak hal tentang dinamika politik regional. Sementara bagi Hilda, Che Guevara adalah sosok penuh semangat, dengan mata yang menyala-nyala saat berbicara tentang dunia yang lebih adil. Hubungan mereka tidak sekadar romansa personal, tetapi juga persekutuan ideologis. Mereka berdua berbagi kegelisahan yang sama, melihat kemiskinan dan penindasan di Amerika Latin. Che Guevara sering menulis puisi, baik untuk Hilda maupun untuk orang-orang kecil yang ia temui, sebagai bentuk janji dan tekad untuk terus berjuang. Namun cinta mereka diuji keras oleh keadaan. Setelah kudeta yang menggulingkan Presiden Jacobo Arbenz pada 1954, situasi politik Guatemala menjadi berbahaya. Hilda ditangkap, sementara nyawa Che Guevara terancam. Dalam kekacauan itu, mereka berpisah sementara, sebelum akhirnya bertemu kembali di Meksiko. Di tanah pengasingan itulah, cinta mereka berbuah janji sehidup semati. Pada September tahun 1955, Che dan Hilda menikah di Meksiko. Sesaat sebelum Che bergabung dalam rencana besar, Gerakan 26 Juli bersama Fidel Castro dan para pejuang Kuba. Pernikahan itu bukan sekadar penyatuan dua hati, melainkan juga pertemuan dua jiwa yang percaya bahwa cinta sejati adalah keberanian untuk berjuang bersama. Meski pada akhirnya pernikahan mereka tidak langgeng, karena perbedaan jalan hidup yang semakin melebar di kemudian hari, Hilda Gadea tetap menjadi bagian penting dari sejarah pribadi Che Guevara. Ia adalah cinta pertama yang hadir di tengah pergolakan, cinta yang lahir di antara derap revolusi. Selama di Meksiko, Che Guevara bertemu dengan berbagai tokoh politik, mahasiswa progresif, dan eksil revolusioner yang telah merasakan kerasnya penindasan di negara mereka masing-masing. Suasana intelektual dan ideologis di kota ini begitu hidup, penuh diskusi, debat sengit, dan pertukaran gagasan tentang revolusi dan pembebasan rakyat. Di tengah keramaian itu, Che Guevara bertemu seorang pria yang akan menjadi bagian penting dalam sejarah Amerika Latin, yaitu Fidel Castro. Percakapan pertama mereka dipenuhi dengan antusiasme, analisis politik, dan rasa ingin tahu yang sama terhadap cara memperjuangkan keadilan sosial. Che Guevara menyadari bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari kolaborasi yang kelak akan mengubah wajah Kuba dan mengukir namanya dalam sejarah dunia. Selama di Meksiko, Che Guevara juga terus mengamati kondisi rakyat, mencatat strategi gerakan revolusioner, dan belajar tentang pentingnya organisasi, disiplin, kesetiaan terhadap prinsip-prinsip perjuangan. Ia semakin yakin bahwa revolusi bukan sekadar teori, tetapi praktik yang membutuhkan pengorbanan dan komitmen total. Dengan semangat yang semakin menyala, Che Guevara siap menempuh babak baru dalam hidupnya, bukan hanya sebagai pengamat atau dokter pengembara, tetapi sebagai pejuang revolusi yang siap turun ke medan nyata untuk membela rakyat yang tertindas. Setelah cukup lama di Meksiko, Che Guevara semakin tenggelam dalam dunia revolusioner. Diskusi intens dengan Fidel Castro dan kelompoknya membuka wawasan baru. Revolusi harus direncanakan matang dengan strategi yang jelas dan dukungan rakyat yang tulus. Che Guevara segera terlibat aktif dalam perencanaan ekspedisi yang akan membawa mereka ke Kuba. Ia mempelajari peta, mempelajari medan, dan memahami taktik militer yang kelak akan sangat berguna di medan pertempuran. Pengalaman perjalanan sebelumnya, melintasi hutan, desa, dan pegunungan di Amerika Latin, memberinya bekal fisik dan mental yang tak ternilai. Selain strategi militer, Che Guevara juga menekankan pentingnya pendidikan dan propaganda revolusioner. Ia menulis catatan, pidato, dan dokumen yang akan digunakan untuk membangkitkan kesadaran rakyat Kuba tentang ketidakadilan dan perlunya perubahan. Bagi Che Guevara, revolusi bukan hanya soal senjata, tetapi juga hati dan pikiran rakyat yang harus disentuh.
Persiapan itu tidak mudah. Mereka menghadapi kekurangan dana, keterbatasan logistik, dan risiko pengkhianatan. Namun semangat kelompok dan keyakinan Che Guevara pada tujuan mereka membuat semua tantangan terasa seperti batu loncatan, bukan hambatan. Setiap latihan, pertemuan, dan rencana yang disusun semakin meneguhkan tekadnya. Ia siap mengabdikan seluruh hidupnya untuk revolusi, meski risiko nyawa menunggu di depan. Di tengah perjuangannya bersama Fidel Castro, Che Guevara dikaruniai seorang putri bernama Hilda Beatriz Guevara Gadia. Namun, jalan revolusi membawa Che Guevara semakin larut dalam perjuangan bersenjata di Kuba bersama Fidel Castro. Perbedaan ritme hidup dan jarak yang semakin jauh akhirnya membuat pernikahan Che Guevara retak. Pada akhir 1956, Che Guevara dan Fidel Castro bersama kelompok kecil pejuang revolusioner memulai ekspedisi berani menuju Kuba dengan kapal Granma. Perjalanan melintasi Laut Karibia penuh risiko, cuaca buruk, perbekalan terbatas, dan kemungkinan serangan dari pasukan pemerintah Kuba menanti setiap saat. Sesampainya di pesisir timur Kuba, Che Guevara dan rekan-rekannya disambut kondisi keras. Hutan lebat, medan berbatu, dan desa-desa miskin yang penduduknya hidup dalam ketakutan akibat rezim Batista. Namun bagi Che Guevara, setiap langkah di tanah Kuba memperkuat keyakinannya bahwa rakyat ini membutuhkan pembebasan dan keadilan. Ia segera turun ke lapangan, berbicara dengan penduduk desa, mengamati kondisi kehidupan sehari-hari mereka, mendengarkan cerita tentang penindasan, kelaparan, dan ketakutan yang mereka alami. Pengalaman ini semakin membentuk pemahaman Che Guevara. Revolusi bukan sekadar ambisi politik, tetapi tanggung jawab moral untuk membela rakyat tertindas. Hutan Kuba menjadi tempat pelatihan dan strategi kelompok. Che Guevara memimpin latihan fisik, taktik perang gerilya, dan pendidikan politik bagi para pejuang muda. Ia juga mulai dikenal oleh penduduk setempat, bukan hanya sebagai pemimpin militer, tetapi sebagai sosok yang peduli, tegas, dan inspiratif. Awal 1957 menandai babak baru bagi Che Guevara di Kuba. Setelah berminggu-minggu berlatih di hutan Sierra Maestra, kelompok gerilya kecil yang dipimpinnya mulai melakukan serangan pertama terhadap pasukan pemerintah. Meskipun jumlah mereka terbatas, semangat dan strategi yang matang membuat aksi ini berhasil mengejutkan musuh. Che Guevara menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Ia tidak hanya memimpin serangan, tetapi juga mengatur logistik, komunikasi, dan strategi politik untuk memastikan dukungan rakyat. Setiap keberhasilan kecil di medan pertempuran memperkuat moral para pejuang dan meningkatkan kepercayaan penduduk desa terhadap gerakan revolusi. Selain kemampuan militer, Che Guevara juga menekankan pentingnya disiplin, solidaritas, dan pendidikan politik bagi pasukannya. Ia sering berbicara kepada para pejuang tentang tujuan sejati revolusi, pembebasan rakyat dari ketidakadilan dan penindasan, bukan sekadar kemenangan militer. Keberhasilan awal ini bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga simbol harapan bagi rakyat Kuba. Desa-desa yang sebelumnya diliputi ketakutan mulai membuka diri, memberikan makanan, informasi, dan perlindungan bagi gerilya. Che Guevara semakin yakin bahwa revolusi yang sukses memerlukan hubungan erat dengan rakyat dan keberanian untuk bertindak meski menghadapi risiko besar. Tahun 1958 menjadi masa paling menentukan bagi Che Guevara dan gerakan revolusioner di Kuba. Setelah berminggu-minggu melakukan operasi gerilya di Sierra Maestra, kelompok kecil mereka menghadapi tekanan hebat. Pasukan pemerintah semakin intensif melakukan pengejaran, logistik terbatas, dan cuaca yang keras menambah tantangan. Dalam kondisi yang sangat sulit, Che Guevara menunjukkan ketangguhan luar biasa. Ia memimpin pasukannya melewati hutan lebat, sungai deras, dan medan berbatu, sambil tetap menjaga semangat dan moral kelompok. Ia juga terus berkomunikasi dengan rakyat desa, memastikan dukungan tetap ada,
dan mengedukasi mereka tentang tujuan revolusi. Pertarungan demi pertarungan menguji strategi dan kesabaran Che Guevara. Beberapa teman dekat terluka atau gugur, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Ia belajar bahwa revolusi bukan hanya soal kemenangan cepat, melainkan kombinasi antara keberanian, kesabaran dan kemampuan membangun kepercayaan rakyat. Di tengah krisis ini, Che Guevara juga menekankan solidaritas internasional dan pentingnya mempersiapkan generasi baru pejuang. Ia menulis catatan strategi, berbagi ide, dan memotivasi rekan-rekan revolusioner agar tetap fokus pada tujuan jangka panjang, membebaskan Kuba dari rezim yang menindas rakyatnya. Awal 1959 menandai kemenangan besar bagi gerakan revolusi Kuba. Setelah berminggu-minggu pertempuran sengit, pasukan Fidel Castro dan Che Guevara berhasil menggulingkan rezim Batista. Rakyat Kuba yang lama hidup dalam ketakutan, kini menyambut para pejuang dengan sukacita dan harapan baru. Kota-kota yang sebelumnya diwarnai penindasan dan ketidakadilan bergelora dengan optimisme. Sementara desa-desa yang tertutup mulai menerima perubahan. Mereka mulai memberi dukungan bagi revolusi. Che Guevara, yang selama ini memimpin operasi gerilya dan membangun hubungan erat dengan rakyat, diakui sebagai pemimpin kunci revolusi. Namanya dikenal luas bukan hanya sebagai komandan militer yang disiplin, tetapi juga sebagai sosok yang peduli, inspiratif, dan memiliki visi sosial yang jelas. Ia dipercaya untuk memegang berbagai tanggung jawab penting dalam pemerintahan revolusioner. Namun, kemenangan di Kuba juga diiringi dengan berakhirnya rumah tangga bersama Hilda. Che Guevara dan Hilda resmi bercerai. Meski begitu, Hilda tetap menjadi bagian penting dalam sejarah hidup Che Guevara sebagai cinta pertama yang hadir di tengah pergulakan, sekaligus ibu dari anak sulungnya. Setelah bercerai dengan Hilda Gadea pada 1959, Che Guevara menemukan cinta yang baru. Sosok itu adalah Aleida March, seorang kombatan muda dalam gerakan 26 Juli di Kuba. Mereka pertama kali dekat ketika Aleida ikut terjun dalam kampanye Las Velas pada Desember tahun 1958, sebuah pertempuran penting yang mempercepat runtuhnya rezim Batista. Che Guevara dan Aleida resmi menikah setelah revolusi Kuba meraih kemenangan. Upacara pernikahan sipil sederhana pertama digelar pada 23 Maret tahun 1959, disusul dengan pernikahan resmi pada 2 Juni tahun 1959 di Benteng La Chaba, Havana. Pernikahan ini menjadi awal dari keluarga baru Che Guevara. Dari Aleida, ia dikaruniai 4 anak: Aleida, Camilo, Celia, dan Ernesto. Meski kehidupannya tetap bergelut dengan revolusi dan jarang tenang, Che Guevara selalu berusaha menyisihkan waktu untuk keluarganya. Beberapa tahun berikutnya, Che Guevara aktif dalam pembangunan Kuba pasca revolusi. Ia memimpin reformasi agraria, mengawasi perencanaan industri, dan mendorong kemajuan sektor pendidikan serta kesehatan bagi rakyat. Baginya, revolusi sejati bukan sekadar kemenangan militer, melainkan perubahan sosial yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Ia berusaha membangun masyarakat yang lebih adil, setara dan mandiri. Namun, peran Che Guevara tidak berhenti di dalam negeri. Ia meyakini bahwa revolusi Kuba hanyalah awal dari gelombang perjuangan global melawan imperialisme. Pandangan inilah yang membawanya melakukan perjalanan diplomatik ke berbagai negara. Pada tahun 1959, Che Guevara melakukan kunjungan penting ke Indonesia, bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini mempertemukan dua tokoh revolusi dunia yang sama-sama anti-kolonial dan menolak dominasi Barat. Dalam perbincangan itu, Soekarno menegaskan bahwa revolusi sejati harus tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Che Guevara mendengarkan dengan penuh perhatian, seraya menyadari bahwa perjuangan rakyat Kuba terhubung dengan semangat bangsa-bangsa Asia Afrika. Pertemuan tersebut meninggalkan kesan mendalam, sekaligus mempererat hubungan Indonesia dan Kuba. Tahun berikutnya,
1960, giliran Soekarno melakukan kunjungan balasan ke Kuba. Dalam kesempatan itu, Che Guevara bersama Fidel Castro menyambutnya dengan hangat. Kedekatan ini menegaskan posisi Kuba dalam solidaritas dunia ketiga dan memperkuat tekad Che Guevara untuk memperluas visi revolusi ke berbagai belahan dunia. Dengan latar ini, jelas bahwa Che Guevara bukan hanya simbol perlawanan Kuba, melainkan tokoh internasional yang menghubungkan perjuangan Amerika Latin dengan Asia dan Afrika. Ia percaya bahwa keberanian rakyat dan solidaritas antar bangsa akan menjadi kunci melawan imperialisme global. Dari titik inilah, langkah Che Guevara menuju revolusi internasional semakin nyata. Pada 11 Desember tahun 1964, dunia internasional menatap ke New York saat seorang pria dari Kuba naik ke podium Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ernesto Che Guevara, yang selama ini dikenal sebagai komandan revolusi dan pemimpin visioner di Kuba, kini tampil sebagai wakil diplomatik negara baru yang menentang imperialisme dan ketidakadilan global. Di depan perwakilan dari berbagai negara, Che Guevara berbicara dengan tegas dan penuh keyakinan. Ia mengecam politik Amerika Serikat di Amerika Latin, yang menurutnya menindas negara-negara berkembang melalui dominasi ekonomi, intervensi politik, dan tekanan militer. Ia menegaskan bahwa revolusi Kuba bukan hanya soal penggulingan rezim, tetapi juga tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, menolak campur tangan asing, dan membangun masyarakat yang adil dan mandiri. Pidato Che Guevara bukan sekadar kritik politik, ia juga adalah pernyataan moral. Ia menyerukan solidaritas internasional bagi negara-negara tertindas, memperingatkan dunia bahwa ketidakadilan dan dominasi asing akan selalu memicu perlawanan. Dengan suara lantang dan tegas, ia menyampaikan pesan bahwa keberanian rakyat, tekad moral, dan keyakinan pada prinsip keadilan lebih kuat daripada senjata dan kekuasaan imperialis. Di saat yang sama, pidato ini menjadi momen penting bagi citra Che Guevara di mata dunia. Dari seorang komandan gerilya, ia kini tampil sebagai simbol revolusi internasional. Seorang pemimpin yang tidak hanya berani bertempur di medan perang, tetapi juga mampu berbicara di forum global, menantang kekuatan besar, dan memproyeksikan visi revolusi ke seluruh dunia. Pidato ini membuktikan bahwa revolusi, bagi Che Guevara, tidak terbatas pada fisik atau pertempuran. Ia juga revolusi ide dan moral. Pesan yang ia sampaikan di PBB menginspirasi generasi baru, pejuang keadilan di seluruh dunia, menunjukkan bahwa semangat revolusioner bisa hidup dalam kata-kata, strategi politik, dan keberanian moral yang tak tergoyahkan. Setelah pidato bersejarahnya di PBB pada Desember tahun 1964, Che Guevara kembali ke Kuba dengan pemikiran yang semakin matang tentang revolusi internasional. Ia menyadari bahwa kemenangan di Kuba hanyalah langkah pertama. Ketidakadilan masih merajalela di seluruh Amerika Latin dan Afrika. Semangatnya mendorongnya untuk membawa revolusi ke negara lain, di mana rakyat masih tertindas oleh kekuatan asing dan rezim otoriter. Pada awal 1965, Che Guevara memutuskan meninggalkan Kuba untuk membantu gerilyawan di Kongo. Tujuannya adalah mendukung perjuangan rakyat Afrika melawan sisa kolonialisme dan pengaruh imperialis. Bersama sekelompok kecil pejuang internasional, ia tiba di hutan Kongo, penuh harapan untuk menularkan pengalaman revolusi Kuba dan membangun gerakan rakyat yang kuat. Namun, kenyataan di Kongo jauh lebih keras daripada yang dibayangkan. Konflik internal antara kelompok gerilyawan, kurangnya persiapan logistik, medan yang sulit, dan kesulitan komunikasi membuat misi ini penuh rintangan. Che Guevara menyadari bahwa ideologi dan semangat revolusi saja tidak cukup tanpa disiplin organisasi, pemahaman budaya lokal, dan dukungan rakyat yang kuat. Meski misi ini gagal secara praktis, pengalaman Kongo menjadi pelajaran penting bagi Che Guevara. Ia belajar tentang keterbatasan revolusi internasional, pentingnya strategi dan kebutuhan untuk membangun fondasi kuat sebelum memulai perjuangan di negara lain.
Kegagalan ini tidak mematahkan semangatnya. Justru, ia menjadi lebih tekun, lebih berhati-hati, dan lebih visioner dalam merencanakan langkah revolusi berikutnya. Segera setelah pengalaman di Kongo, Che Guevara mulai merancang strategi baru untuk membawa revolusi ke Bolivia, negeri dengan kondisi sosial dan politik yang ia anggap siap untuk perubahan radikal. Ia berangkat dengan tekad yang sama, tidak hanya memimpin perlawanan bersenjata, tetapi juga menanamkan prinsip moral dan sosial yang menjadi inti dari perjuangan revolusionernya. Setelah kegagalan misi Kongo, Che Guevara tidak kehilangan semangat. Ia percaya bahwa revolusi internasional masih mungkin dilakukan, dan Bolivia menjadi fokus berikutnya, di negeri yang sebagian besar rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan ketertindasan. Che Guevara mulai membangun pasukan gerilya baru. Kehidupan sehari-hari Che Guevara di hutan Bolivia adalah ujian nyata bagi ketahanan fisik dan mental. Ia dan pasukannya menghadapi medan yang sulit, pegunungan curam, hutan lebat, sungai berarus deras, serta cuaca yang sering tak bersahabat. Makanan langka dan penyakit yang mudah menyerang membuat perjuangan ini semakin berat. Setiap langkah pergerakan gerilya adalah risiko hidup dan mati. Meski kondisi ekstrem, Che Guevara tetap memimpin dengan disiplin dan keteguhan moral. Ia tidak hanya mengajarkan taktik militer, tetapi juga pendidikan politik kepada pasukannya. Ia menekankan pentingnya solidaritas, kesetiaan, dan pengabdian kepada rakyat yang tertindas. Bagi Che Guevara, revolusi bukan sekadar kemenangan di medan perang. Ia adalah pengabdian total pada prinsip dan nilai kemanusiaan. Selain memimpin pasukan, Che Guevara terus menulis catatan dan refleksi tentang kondisi rakyat Bolivia, serta strategi revolusi. Ia menganalisis kesalahan, belajar dari tantangan, dan berusaha menjaga semangat pasukannya tetap tinggi, meski menghadapi kekalahan kecil. Kehidupan di hutan Bolivia menunjukkan sisi pengorbanan total Che Guevara. Tidur di tanah, makan seadanya, menanggung sakit dan kelelahan, namun tetap teguh pada visi revolusi. Setiap pertempuran kecil, setiap latihan, dan setiap keputusan yang diambil Che Guevara memperlihatkan bahwa revolusi sejati adalah kombinasi antara keteguhan moral, visi sosial, dan keberanian menghadapi risiko. Ia menjadi simbol hidup dari pengabdian tanpa kompromi, membuktikan bahwa perjuangan revolusioner tidak mengenal batas fisik maupun kenyamanan pribadi. Oktober tahun 1967 menjadi bulan paling genting bagi perjuangan Che Guevara di Bolivia. Pasukannya, yang terus menurun jumlahnya akibat sakit, kekurangan makanan, dan pertempuran yang melelahkan, akhirnya dikepung oleh tentara Bolivia. Operasi ini mendapat dukungan rahasia dari CIA, membuat situasi semakin sulit dan penuh tekanan. Meski dikelilingi musuh dan berada dalam posisi yang hampir mustahil, Che Guevara tetap tenang. Wajahnya menunjukkan keteguhan dan keberanian yang menjadi ciri khasnya sejak muda. Bagi Che Guevara, penangkapan ini bukan sekadar kekalahan fisik. Ini adalah ujian terakhir atas prinsip-prinsip yang ia junjung: keberanian, pengabdian pada rakyat, dan keteguhan moral. Selama penahanan singkatnya, Che Guevara tetap mempertahankan martabatnya. Ia berbicara dengan tegas kepada tentara yang menangkapnya, menolak menunjukkan ketakutan, dan bahkan menyeratkan tantangan moral kepada lawannya. Sikapnya menjadi inspirasi bagi pengikutnya, dan bagi siapapun yang menyaksikan berita tentang penangkapannya. Detik-detik ini menegaskan filosofi hidup Che Guevara. Revolusi sejati tidak diukur dari kemenangan militer semata, tetapi dari keteguhan prinsip dan keberanian moral di hadapan ancaman terberat. Ia menjadi simbol bahwa pengabdian pada keadilan dan rakyat lebih penting daripada keselamatan pribadi. Penangkapan ini menandai awal dari fase terakhir perjuangan Che Guevara di Bolivia, yang akan segera berujung pada eksekusi dan transformasi dirinya menjadi simbol abadi perlawanan dan keberanian bagi dunia. Pagi hari itu di La Higuera, Bolivia, udara terasa tegang dan sunyi. Che Guevara,
yang selama ini memimpin gerilyawan dengan disiplin dan keberanian, kini berada di titik akhir perjuangannya. Pasukan Bolivia, dengan arahan dan dukungan CIA, mengeksekusi pemimpin revolusi internasional ini. Meski menghadapi kematian yang hampir pasti, Che Guevara tetap menunjukkan ketenangan dan keberanian yang luar biasa. Ia menatap lawan-lawannya tanpa takut, menahan rasa sakit dan tekanan mental, dengan keteguhan moral yang menjadi ciri khasnya. Kata-kata terakhirnya sederhana namun penuh makna. "Tembaklah, kamu hanya akan membunuh seorang manusia." Eksekusi ini bukan sekadar kematian fisik, tetapi momen simbolis yang menegaskan filosofi hidup Che Guevara. Revolusi sejati tidak mati hanya karena tubuhnya gugur. Semangat, prinsip, dan pengabdian pada rakyat yang tertindas akan tetap hidup melalui inspirasi yang ia tinggalkan. Foto jenazah Che Guevara yang tersebar ke seluruh dunia segera menjadikannya martir dan simbol revolusi. Wajahnya, yang terlihat tegas dan berani bahkan dalam kematian, menjadi ikon perlawanan terhadap ketidakadilan, imperialisme dan penindasan. Dari hutan Bolivia hingga forum internasional, dari medan perang hingga halaman sejarah, Che Guevara hidup selamanya sebagai simbol keberanian, integritas dan pengabdian tanpa kompromi. Eksekusi di La Higuera menutup fase terakhir perjuangan fisik Che Guevara, tetapi membuka babak baru dalam warisan globalnya. Ia menjadi sumber inspirasi bagi generasi baru revolusioner, pejuang keadilan sosial, dan siapapun yang percaya bahwa keberanian moral dan pengabdian pada prinsip lebih kuat daripada ketakutan akan kematian. Kematian Che Guevara di La Higuera bukanlah akhir dari kisahnya. Sebaliknya, ia menjadi awal dari legenda yang hidup hingga kini. Foto wajahnya, yang diabadikan tak lama setelah eksekusi, menyebar ke seluruh dunia dan menjadikannya simbol global perlawanan, keberanian dan integritas. Gambarnya terpampang di poster, mural, dan media, menginspirasi generasi baru pejuang keadilan sosial di berbagai belahan dunia. Warisan Che Guevara bukan hanya soal ikon visual. Filosofi, tulisan, dan refleksi revolusionernya terus dipelajari, dijadikan pedoman oleh aktivis, intelektual, dan siapapun yang menolak ketidakadilan. Buku catatannya, teori revolusi, serta refleksi moral dan sosialnya, menjadi sumber inspirasi tentang bagaimana menggabungkan keberanian, prinsip dan pengabdian pada rakyat dalam satu perjuangan yang utuh. Lebih dari itu, Che Guevara menjadi simbol semangat revolusi internasional. Ia menunjukkan bahwa perubahan sejati tidak terbatas pada kemenangan politik atau militer, tetapi menuntut keteguhan moral, solidaritas, dan keberanian menghadapi risiko demi prinsip. Nama Che Guevara kini diabadikan sebagai lambang idealisme yang menolak ketidakadilan dan menekankan kesetaraan, keberanian dan pengabdian. Hingga saat ini, warisan Che Guevara tetap hidup. Setiap poster, setiap kutipan, dan setiap diskusi tentang revolusi mengingatkan dunia bahwa keberanian moral lebih kuat daripada senjata, dan pengabdian kepada prinsip lebih penting daripada keselamatan diri sendiri. Che Guevara, dari dokter muda yang berkelana di Amerika Latin, hingga komandan revolusi internasional, tetap menjadi inspirasi abadi bagi mereka yang percaya bahwa dunia bisa diubah melalui pengorbanan, prinsip dan keberanian yang teguh. Kisah hidup Che Guevara mengajarkan kita banyak hal. Keberanian moral, pengabdian tanpa kompromi, dan keyakinan bahwa perubahan sejati dimulai dari prinsip yang teguh. Dari seorang dokter muda yang berkelana di Amerika Latin, hingga menjadi komandan revolusi internasional, Che Guevara menunjukkan bahwa pengorbanan, disiplin dan solidaritas adalah fondasi dari setiap perjuangan yang bermakna. Warisan Che Guevara tidak hanya tertulis di buku sejarah atau terpampang di poster-poster ikonik. Ia hidup dalam inspirasi yang memicu kita untuk berani melawan ketidakadilan, memperjuangkan kebenaran, dan tetap teguh pada prinsip hidup. Semangat ini relevan hingga hari ini, di tengah tantangan dunia modern, baik dalam hal sosial, politik, maupun pribadi. Jika cerita Che Guevara ini menginspirasi Anda,
Mari sebarkan semangat perjuangan dan keberanian moralnya. Like video ini jika Anda merasa termotivasi oleh kisahnya. Komen di bawah tentang bagian yang paling menginspirasi Anda, agar kita bisa berdiskusi dan saling belajar. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti kisah inspiratif lainnya, dan share agar lebih banyak orang bisa merasakan semangat Che Guevara, bahwa keberanian dan prinsip selalu lebih kuat daripada ketakutan. Ingatlah, seperti Che Guevara mengajarkan kita, perubahan dimulai dari keberanian, integritas, dan pengabdian. Mari kita bawa semangat itu ke dalam hidup kita masing-masing, dan bersama-sama membuat dunia sedikit lebih adil dan berani.